Informasi sejarah tentang pahlawan pergerakan kemerdekaan yang belum menjadi pahlawan nasional Teuku Bujang bin Teuku Ri Mahmud asal Aceh bagian ketiga atau bagian terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marjuki OPD channel berita dan informasi mengabarkan. Sarana pertemanan di YouTube adalah subscribe, aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti, tekan like, komen, dan share sebagai tanda kita berinteraksi. Karena masih terus menyuarakan propaganda kemerdekaan, pada tahun 1935 Teuku Bujang kembali diasingkan Belanda dari Merauke ke Bovendigul yang juga di Papua. Bovendigul terletak di belantara yang diapit oleh Sungai Digul yang dikenal penuh dengan binatang buas seperti buaya dan sebagainya. Di lokasi penahanan baru, Teuku Bujang dan tawanan pejuang kemerdekaan lainnya ditempatkan dalam penjara yang lumayan luas bersama keluarga mereka. Tanggal 8 Desember 1941, dunia memasuki Perang Dunia Kedua. Jepang menunjukkan kekuatannya dengan berperang melawan Amerika Serikat yang diawali dengan dibomnya Pearl Harbor yang merupakan pangkalan militer Amerika Serikat di Samudra Pasifik oleh tentara Jepang. Kemenangan di Pearl Harbor dan tempat lainnya mendorong Jepang untuk melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara. Jepang ingin mengalahkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, yakni Inggris, Belanda, dan Australia. Berdasarkan perjanjian Linggarjati di mana Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang, maka pada tanggal 11 Januari tahun 1942, Jepang datang dan menggantikan posisi Belanda yang dimulai dengan menyebarkan selebaran di kawasan Bovendigul yang berisi kabar pemulangan tawanan Belanda. Para tawanan termasuk Teuku Bujang tidak langsung dipulangkan ke daerahnya tetapi dibawa ke Makau, Australia melalui jalan sungai. Dengan menggunakan perahu yang tembus ke laut, para tawanan dinaikkan ke kapal induk yang menunggu mereka. Kemudian diterbangkan ke Australia dengan pesawat yang ada di kapal tersebut. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia benar-benar berakhir saat pemerintah Jepang melakukan penyerangan. Tanggal 27 Februari 1942, tentara Jepang berhasil mengalahkan armada gabungan dari negara Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia. Kemudian di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, tentara Jepang mulai menginjakkan kakinya di Pulau Jawa. Dan di sana Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mengancam akan menyerang Belanda apabila tidak segera menyerah. Akhirnya setelah mengalami kekalahan terus-menerus dari pihak Jepang, Tjarda van Steenhouwer sebagai Jenderal Hindia Belanda menyerah dan ditangkap. Hal ini menjadi tanda dimulainya masa penjajahan Jepang di Indonesia sekaligus berakhirnya sejarah penjajahan Belanda. Tahun 1943, para tawanan Belanda ini ditempatkan di Makau, Australia saat Indonesia masih dikuasai Jepang. Para tawanan politik ini berada di Makau, Australia sampai tahun 1945 setelah Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Artinya para tawanan ini tidak berada di Indonesia saat penjajahan Jepang dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Para tawanan dikembalikan kepada pemerintah Indonesia pada akhir tahun 1945 dan baru diberangkatkan dari Australia menuju Jakarta pada awal tahun 1946. Mereka dimasukkan ke kamp kos komplek di Jakarta dan 1 bulan kemudian anggota rombongan lainnya diberangkatkan ke Cirebon dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Sedangkan Teuku Bujang karena anaknya sakit keras tidak jadi diberangkatkan sampai 4 bulan lamanya. Teuku Bujang kemudian berhubungan sendiri dengan pemerintah Indonesia di Pengangsaan Timur dan dibolehkan berangkat ke Purwokerto pada tanggal 15 Februari 1947 oleh Kementerian Dalam Negeri di Purwokerto dan dipekerjakan di sana sementara menunggu kapal yang berangkat dari Cilacap menuju Sumatera. Pada bulan Maret tahun 1948 saat agresi Belanda, dia ditangkap oleh satu pasukan patroli Belanda dan ditahan untuk diperiksa. 2 hari kemudian dilepaskan dan dengan dasar janji Belanda di Australia dulu, dia dibawa ke Medan. Pada bulan Februari tahun 1950 dengan bantuan Tengku Dawo Breih yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Aceh, Teuku Bujang bersama semua anak dan istrinya Ibu Jawiyah diberangkatkan ke Kutaraja, Banda Aceh. Lalu pada tanggal 31 Juli tahun 1950, beliau dan keluarganya pulang ke Krungguku yang saat itu telah menjadi kecamatan. Di Aceh sendiri pada saat itu tengah mengalami masa-masa sulit dengan pecahnya pemberontakan DITI akibat daerah istimewa Aceh yang digabungkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan berbagai konflik pecah di Aceh ketika itu. Dan sekembalinya ke kampung halaman, Teuku Bujang bergabung dengan PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, sambil meletakkan fondasi pembangunan pusat pendidikan dan memberi nama ibu kota negeri Nisam yang diubah menjadi Kecamatan Dewantara dengan ibu kotanya Krungguku. Teuku Bujang juga mengirim guru-guru asal Krungguku untuk belajar ke Padang dan seterusnya mendidik anak-anak setempat di sekolah MIN, MTSN, dan PGA yang beliau bangun di tanah yang beliau hibahkan di sebelah utara Masjid Besar Bujang Salim.
Akhirnya pada tanggal 14 Januari tahun 1959, Tengku Bujang bin Tekuri Mahmud meninggal dunia dan dimakamkan di dekat Masjid Besar Bujang Salim yang dibangun atas prakarsanya. Berikut adalah catatan dari kisah Tengku Bujang bin Tekuri Mahmud. Tengku Bujang adalah pahlawan pergerakan kemerdekaan yang berjuang dengan propaganda dan membangkitkan ideologi kebangsaan, keagamaan, dan kebebasan dari belenggu penjajah. Tengku Bujang rela kehilangan jabatannya sebagai Zeebestuurder Negeri Nizam demi perjuangannya dan diasingkan Belanda dari Kedah Banda Aceh, Melabuh Aceh Barat, Merauke Papua, Movendigul Papua sampai dengan ke Makau Australia. Tengku Bujang pencetus nama Kecamatan Dewantara Aceh Utara yang berasal dari nama Ki Hajar Dewantara pada tahun 1950, 5 tahun setelah terbentuk kecamatan yang merupakan pergantian dari Negeri Nizam pada masa Belanda. Kecamatan Dewantara ketika itu terdiri dari Kecamatan Dewantara, Kecamatan Nizam Antara, dan Kecamatan Bandar Baru sekarang. Tengku Bujang menetapkan hari pekan yang jatuh pada hari Minggu di Pasar Kurungkukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Tengku Bujang mendirikan sekolah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan sekolah pendidikan agama di dekat Masjid Besar Bujang Salim. Tengku Bujang juga mencetuskan pendirian masjid pada saat menjabat sebagai Zeebestuurder Negeri Nizam pada tahun 1921 yang kemudian diberi nama oleh masyarakat dengan sebutan Masjid Besar Bujang Salim. Nama Salim bermakna selamatnya Tengku Bujang kembali dari pengasingnya. Berikut ini adalah nama anak-anak dari Tengku Bujang bin Tekuri Mahmud dari almarhumah Ibu Cut Bayu, almarhumah Hajah Cut Babu Yujang lahir di Nizam. Dari almarhumah Ibu Jawiyah, almarhum Dr. Haji Babu Janjayah lahir di Merauke. Selanjutnya almarhum T. Jang Jakedi lahir di Movendigul. Tengku Jang Jakedi juga penggagas dari pelaksanaan pembangunan SMP Negeri Kurungkukuh di Paluh Lada setelah dipindahkan dari lokasi parkir Masjid Besar Bujang Salim sekarang. Kemudian anak keempat adalah almarhumah Cut Jang Jayahdi. Anak kelima dari Tengku Bujang adalah Ibu Babu Janja, berusia 81 tahun dan merupakan narasumber dari video ini. Beliau lahir di Movendigul dan pernah menetap sambil kuliah di Yogyakarta. Ibu Babu Janja bersuamikan Tengku Ismail, anak ulama Aceh Tengku Hasan Kurungkali. Tengku Ismail dan Ibu Babu Janja saat ini menetap di Jalan Bujang Salim Kurungkukuh dan mengelola Yayasan Pendidikan Bujang Salim. Anak keenam dari Tengku Bujang adalah Ibu Gulian Kedi, lahir di Movendigul, dan saat sudah kembali ke Aceh, Ibu Gulian Kedi dan ibunya Jawiyah berangkat lagi ke Merauke untuk mengunjungi neneknya, dan Ibu Gulian Kedi malah mendapatkan jodoh di sana dan merupakan putra Aceh Tengah. Dan sampai saat ini Ibu Gulian Kedi dan keluarganya menetap di Papua dalam keadaan sehat walafiat. Anak ketujuh dari Tengku Bujang adalah almarhum Ibu Mak Australia yang lahir di Australia saat diasingkan selama zaman Jepang di Makau, Australia dan meninggal di Banda Aceh. Putri bungsu dari Tengku Bujang bin Tekuri Mahmud adalah Ibu Aceh Neksom, lahir di Kurungkukuh 70 tahun yang lalu. Ibu Aceh adalah mantan guru senior di SMP Negeri Kurungkukuh yang saat ini sudah pensiun dan mengelola pengajian di Yayasan Bujang Salim. Almarhum suami beliau, Tengku Yusuf, juga mantan guru SMP Negeri Kurungkukuh dan imam rawatib di Masjid Besar Bujang Salim. Demikian bagian ketiga atau bagian terakhir dari informasi kisah perjuangan pahlawan pergerakan kemerdekaan Tengku Bujang bin Tekuri Mahmud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.